Oke, halo semuanya. Ini buat next itu pembahasan mengenai Markov chain yang absorbing state. Jadi intinya itu absorbing state itu adalah ketika kita suatu sistem memasuki dalam satu state, tapi ketika kita masuk ke dalam satu state tersebut itu impossible atau tidak mungkin bagi kita untuk pergi dari state tersebut. Misalnya contohnya itu dalam ketika berjudi. Kalau dalam berjudi kita kan suatu player itu memiliki kemungkinan untuk mencapai state nol bangkrut atau state satu tetap lanjut main. Di mana state nol itu bangkrut atau disebut juga sebagai absorbing state. Jadi ketika suatu player itu masuk ke dalam state nol atau bangkrut, maka player tersebut itu tidak mungkin untuk bisa melanjutkan permainan sehingga otomatis tidak mungkin untuk bisa keluar dari state nol tersebut. Makanya disebut juga sebagai absorbing state atau di mana state yang meresap lah. Terus kita lanjut untuk notasinya. Notasinya itu kurang lebih sama kayak first passage time tadi. Di mana kita tapi sekarang itu notasinya adalah FIK sama dengan sigma PIF FJK. Sorry, PIJ FJK. Jadi K itu merupakan absorbing state-nya and the process starts in state I. Jadi pokoknya sama kayak tadi IK dari ini I itu adalah starting point-nya, K itu adalah absorbing state-nya. Terus ini merupakan matrix transisinya yang based on states-nya di mana ada state nol, state satu, state 2, state 3, state 4 dan selanjutnya. Ini gue sengaja naruh matrix transisi kayak gini itu karena sesuai dengan contoh soalnya. Jadi buat kalian tuh bisa lebih menyesuaikan lagi aja kalau misalnya emang soalnya berbeda. Nah, ini contoh soalnya itu adalah consider a gambling example similar to that presented previously. However, suppose now that two players A dan B itu masing-masing punya mata uang $2 dan mereka itu setuju untuk tetap bermain dan mereka itu bakal bertaruh $1 at a time. Jadi mereka itu bakal taruhannya itu $1, $1, $1 sampai suatu player itu akan bangkrut. Yang dimana bangkrut ini itu kita artikan dengan mencapai atau masuk ke dalam absorbing state. Lalu probability of A winning in a single bet, ini inget ya single bet, bukan menangin keseluruhan betnya sampai bangkrut. Single bet berarti mereka itu betnya $1. Jadi probabilitas A menang $1 itu adalah sepertiga dan B menang $1 itu probabilitasnya 2/3. Lalu kita diminta untuk construct the matrixnya, lalu kita ngitung probability of A dari starting point. Berarti starting pointnya itu kita sesuaikan berarti ketika mereka punya masing-masing $2. Starting pointnya berarti dari $2 of losing all the money and probabilitas of A menangin gamenya. Berarti menangin keseluruhan gamenya berarti probabilitas A losing all the money itu berarti A masuk ke dalam absorbing state atau probabilitas A winning the game. Winning the game berarti player B-nya masuk absorbing state. Ini kita lanjut ke step satunya. Pokoknya di sama kayak first passage time tadi. Absorbing state itu kita harus nge-breakdown state terlebih dahulu. Jadi ketika kita breakdown, ini dalam permainan judi ini kan kita punya dua pemain A dan B masing-masing punya $2. Lalu kita tuh bakal ngedefine state-nya itu based on $2 tersebut. Berarti kalau misalnya emang dua pemain dua-dua punya $2 berarti total uang yang fix itu adalah $4. Jadi state-nya itu adalah yang pertama state nol itu A punya $0 itu berarti absorbing state di mana A akan kalah. State satu A punya $1 dan B punya $3 still in the game. State 2 ini starting point A $2 B $2. State 3 A $3 B $1. State 4 A punya $4. Ini absorbing state di mana A bakal menang. Next saya kita breakdown lebih detail lagi. Ini kalau misalnya buat state nol itu adalah ketika A punya $0 maka ketika dari P probabilitas nol bakal stay di state nol itu adalah satu. Dikarenakan ini tuh menandakan bahwa A itu telah masuk ke absorbing state, jadi A itu tetap punya $0 dan A itu nggak mungkin bisa ke state lainnya. Maka probabilitasnya adalah satu. Terus dari probabilitas dari state nol ke state satu dan selanjutnya itu adalah nol. Dikarenakan ini absorbing state. Ketika suatu sistem atau suatu hal bisa masuk ke dalam absorbing state, maka probabilitas dia pindah ke state lain itu adalah nol. Lalu ada state satu itu adalah ketika A punya $1, maka probabilitas dari state satu ke state nol ketika A punya $1, sorry, ketika A punya $1, itu berarti B-nya itu menangin the next bet. Maka eh, A itu bakal masuk ke state nol atau A kalah. Ini berarti probabilitas kalau A kalah single bet itu adalah 2/3. Maka P dari state satu ke state nol 2/3. Lalu P dari state satu ke state satu itu berarti A itu stays di state satu itu berarti tidak mungkin karena dari kemungkinan dari single bet ini dan juga dari soal itu nggak ditunjukin bahwa
A atau B punya kemungkinan draw, itu nggak mungkin. Makanya itu probabilitas A draw itu adalah nol sini. Terus probabilitas dari state satu ke state 2 jika A menang the next bet, maka A akan masuk ke state 2. Maka berarti A punya $2 state 2 kan. Ini berarti probabilitasnya itu sesuai dengan tadi A menang single bet sepertiga. Maka P12 itu adalah sepertiga. Lalu P13 dan P14 dari state satu itu tidak mungkin dikarenakan ini permainan single bet. Jadi mereka tuh ibarat kata harus lompat dari state satu ke state 2, state 2 ke state 3 ke state 4. Jadi nggak mungkin bisa ngelompatin satu state gara-gara mereka mainnya single bet. Maka probabilitas dari P13 itu 0, P14 adalah 0. Lalu ini breakdown lebih lanjutnya buat misalnya buat probabilitas 20 ketika B menang maka A akan masuk stage satu dan probabilitas B menang itu 2/3 maka P21 itu 2/3. Terus lanjut ke P21 kalau misalnya A menang maka A akan masuk stage 3. A itu adalah 3, ada punya $3 maka probabilitasnya sepertiga. P23 maka kesimpulannya probabilitasnya sepertiga. P22 atau P stays di state 2 itu nggak mungkin maka nilainya itu adalah 0. Lalu P24. P, P24 itu adalah nggak mungkin juga probabilitasnya nol gara-gara nggak mungkin suatu si A ini bisa ngelompatin suatu state. Lalu lanjut lagi probabilitas 30 itu adalah 2/3, probabilitas 31 adalah sepertiga, probabilitas 3/3 probabilitas 33 itu nggak mungkin nol. Lalu state 4. State 4 itu absorbing state yang kayak dibilang tadi, maka probabilitasnya itu adalah nol. Jadi sebenarnya simpelnya itu kita ngelihat state 0 itu adalah $0. Jadi probability kalau kita perhatiin ini patternnya itu kayak P00, P11, P22, P33, P44 itu semuanya itu nilainya 0 dikarenakan gak mungkin dalam single bet SWOT dan juga di soal kan dikasih tahu ya. Jadi kayak mereka tuh nggak mungkin draw dan juga berarti itu menandakan mereka tuh nggak mungkin bisa stay dalam suatu state. Makanya mereka tuh pasti bakal berpindah. Terus kalau misalnya kita lihat patternnya lagi, probabilitasnya itu nggak mungkin dari state satu lompat ke state 3, state satu lompat ke state 4, state 2 lompat ke state 4 tuh nggak mungkin. Soalnya mereka mainnya single bet. Jadi yang kayak gue bilang tadi, mereka tuh pasti bakal merangkap dari state satu ke state 2, state 2 ke state 3, state 3 ke state 4. Pokoknya harus berurutan kayak gitu. Terus yaudah intinya kayak gitu sih. Ini juga ada ada breakdownnya, ada breakdown dari matrixnya yang dicontohin di awal tadi buat matrix 4x4 atau 4 state. Sorry, 5 state. Nilainya kayak gini kalau kita masukin ke matrix. Next. Nah, ini ada step tiganya. Step ketiga itu adalah recurrence relations. Jadi intinya itu kita ngelihat atau ngerjain soalnya itu dari perspektif perspektif state A, perspektif player A dan kita ngelihatnya juga dari perspektif starting dari state 2 dikarenakan kita kan diminta di soal tadi dibilang from the starting point of losing all the money and winning the game. Jadi kita ini udah dikasih tahu di soal, maka perspektif yang harus kita ambil itu adalah perspektif dari state 2 dan juga dari state 2 berarti state 2 dan juga dari perspektif player A. Lalu ini ada recurrence relation. Ketika state 0, A punya $0, maka A akan kalah dan probabilitas A winning itu adalah 0. Makanya tadi gue bilang juga ini berarti perspektifnya dari kalau misal A menang ya. Terus state satu A punya $1. Dari state satu A itu either bisa menang dan lanjut ke state 2 atau kalah dan lanjut ke state 0. Probabilitas A menang dari state satu ini adalah P1 sama dengan sepertiga kali P2 tambah 2/3 kali P0 maka sepertiga kali P2. Ini kayak rumus yang awal tadi yang udah gue tunjukin yang ini. FIK sama dengan sigma PIJ FJK. Terus kita lanjut ke state 2 itu adalah ketika A punya $2, maka dari state 2 A itu bisa either menang atau lanjut ke state 3 atau A kalah dan lanjut ke state satu. Maka probabilitas A winning dari state 2 adalah P2 sama dengan sepertiga kali P3 tambah 2/3 kali P1. Lalu state 3 A punya $3, maka dari state 3 itu A can either win atau menang dan lanjut ke state 4, winning the game, atau A akan kalah dan lanjut ke state 2. Probabilitas itu sebagai berikut, P3 sama dengan sepertiga kali P4 tambah 2/3 kali P2. Lalu state 4, state 4 itu adalah A udah menang, jadi probabilitas A winning di P4 itu adalah satu. Makanya ini sebenarnya kalau bisa dilihat tuh agak unik. Soalnya kita tuh pakai perspektif, dan emang harus pakai perspektif di mana A itu bakal menang. Lalu kita ngitung kalkulasi, ini nilai diketahui ini ada P3 sama P2. Lalu kita substitusi aja nilai P2. P2 kan sepertiga kali P3 tambah 2/3 kali P1. Kita masukin aja nilai P3 yang di P2. Lalu kita dapat nilai P2. P2-nya berarti 0,8 atau 80%. Maka dari itu probabilitas A menang permainan dari state 2
itu diperkirakan sekitar 80% dan probabilitas A kalah atau kehilangan semua uangnya dari state 2 itu berarti 20%. Mungkin itu aja untuk absorbing state. Terima kasih.